Being an artist is not really easy. A lot of up and down, 14 hours every day. But this is my dream. It's hard to separate the life without music and dance for us. Dance and music is like food to our soul. I like to introduce the art of music and dance of Bali to the world beyond Bali. It's a very exciting journey to see what we'll come up with and how we can create that world. I get the idea to make a music video reach not only 100, 200, 1,000, but a million people. To have 1 million views. Biar mata dunia melihat Indonesia. Bukan dari segi ekonomi dia bilang gitu, Bapak bilang gitu, bukan. Tapi dari segi budaya jarang yang bisa di itu Oscar nominis karena melihat rumahnya Mao Zedong. Jadi pemimpinnya masih Mao Zedong ya. Mao Zedong dilihat diajak tour ke rumah aslinya Mao Zedong. Terus nanti kamu menari Pak Priyono nih memimpin Profesor Priyono di kuliah sana. Pokoknya disiplin sini Presiden Cina yang melihat kita menari. Salam Paradoksis. Pemirsa, di balik gemerlapnya pariwisata Bali yang kini kita nikmati, ada banyak sekali event dan tokoh-tokoh yang telah berjasa kepada Bali, terutama yang kita kenal pada repatriasi budaya Bali yang memperkenalkan kebudayaan Bali ke seluruh dunia di tahun 20-an. Nah, di balik itu ada sejumlah tokoh yang sangat layak kita apresiasi. Salah satunya adalah tamu yang datang berkunjung ke studio Paradoksis kali ini dengan Profesor Nyoman Arjasewenten. Swastiastu, Prof. Swastiastu. Sukses sekali sudah berkenan nih, bersedia meluangkan waktu jauh-jauh dari Amerika, simpang ke studio sederhana Paradoksis untuk kita wawancara nih, Ki. Sebelumnya, pemirsa semua, kita perkenalkan dulu Profesor Nyoman Arjasewenten ini. Beliau adalah pengajar di salah satu akademi yang dimiliki oleh Disney ya, Pak Prof ya, yaitu CalArt atau California Institute of Art yang berlokasi di Los Angeles, the United States. Kita tahu bahwa Disney ini telah memproduksi banyak sekali sinema, di mana salah satu atau instrumen penting di sana adalah arts. Instrumennya banyak sekali gamelan-gamelan Bali yang kita dengar di baik itu di Avatar, baik itu di Star Trek. Tentu kita tahu siapa orang di balik itu, dan tidak salah rasanya kita perkenalkan hari ini Prof. Wenten adalah salah satu orang yang berjasa untuk memperkenalkan budaya Bali ke dunia internasional ini. Saya terus terang bingung mulai dari mana untuk mewawancarai beliau. Oke, kita perkenalkan Prof. Wenten ini dengan satu analogi yang tepat rasanya, yaitu film kita tahu yang terkenal dari Eat, Pray and Love karya
Hollywood yang mana dibintangi oleh Julia Roberts. Ya. Di sisi lain kita juga ada film yaitu Bali Beats of Paradise, di mana produksinya dilakukan tahun 2018. Kontroversinya di Indonesia muncul di berbagai media di tahun 2019, di mana salah satunya aktor yang bermain di situ adalah beliau, Prof. Nyoman Ardjaswenten bersama Ibu Nani. Prof, kita mulai dari sana saja dulu. Gimana Prof melihat tentang kita tidak masuk ke kontroversinya, tetapi bagaimana upaya yang dilakukan untuk memperkenalkan Indonesia, terutama Bali, melalui seni ini dari sejarahnya di tahun 30-an hingga saat ini. Silakan, Prof. Oke. Pertama-tama, Ditang Aturan Suksma. Terima kasih atas undangan pada hari ini, pada Pak Sadwika. Ditang adalah kelahiran Desa Tianika Sading, Badung, Sading, ya, Pak, Badung. Sudah lama yang lahir. Oh, siap. Beliau adalah angkatan Prof. Bandem dan Prof. Dibia. Adik kelas. Adik kelas. Prof. Bandem ini setahun lebih belum dia. Tapi seumuran dengan beliau. Nika pada mulanya, dia kembali lagi Dumun menyusuri tentang sejarah adanya gamelan di luar Bali, di luar Indonesia. Sampun kita kembali lagi melihat sejarah pada zaman penjajahan Belanda, India Belanda, tahun di Bali itu kita kenal dengan datangnya Belanda tahun 1908. Jadi sebelum itu sudah pemerintah Belanda sudah mempunyai inisiatif untuk mengenalkan pada waktu itu jajahannya India Belanda dan Nusantara, Pulau Nusantara ini pertama ke kancah internasional, yaitu tahun 1889 1893. Oh, 19, oke, 1893. Ada suatu event di World Paris Exhibition 1893 membawa suatu grup dari Jawa Barat. Dari daerah yang ingat itu pernah baca artikelnya dari daerah Sumedang. Jadi yang jelas Niko bukan dari Bali tapi dari Jawa Barat. Itu perkenalan pertama. Terus akhirnya jadi viral itu sampai sekarang masih banyak yang ingat karena komposer yang paling dikenal di dunia namanya Debussy. Itu sangat tertarik kepada nada-nada gamelan. Jadi skill dan urutan nada gamelan itu mendapatkan suatu inspirasi bagi dia untuk kompos lagu-lagu baru bagi dia yang terkenal namanya Pagoda. Itu nama ciptaannya Debussy. Sampai sekarang masih dimainkan. Musisi mana itu, Prof? Dari Paris. Dari Prancis. Itu tahun 1893. Abad 19. Setelah itu selesai, pemerintah Belanda lagi bukan hanya ke Eropa aja tapi ke Amerika. Bawa gamelan ke Columbia Exposition di Lake Michigan sekarang yang terkenal, kota Michigan itu di daerah Amerika Tengah, Amerika bagian tengah. Itu membawa juga gamelan dari Jawa Barat juga dibawa. Mereka tinggal di sana 1 tahun. Tahun 1893.
Itu mendapat menurut artikel mungkin jutaan orang menyaksikan Ya. gamelan. Ya ketika itu untuk memperingati kedatangan Columbus ya Prof ya. Yes, yang Oke. 100 Tahun kedatangan Columbus itu. Oke. Ya, di sana. Nah itu yang pertama Amerika, orang-orang Amerika mendengarkan gamelan. Dan sampai saat ini pun gamelan itu masih disimpan. Masih ada. Oke. Masih ada di Chicago Film Museum. di sana. Oke. Masih Dan ya, fungsional. Yeah, Ya. fungsional. Oke. Kadang-kadang dipakai, kadang-kadang disimpan. Oh siap. Karena nilai edarnya, nilai historinya sangat tinggi, Tinggi, jadi ya. tidak boleh siapa aja memakai. Memakai. Oke. Tapi nama gamelan itu Son of Lion. Oh. Jadi karena tungguhnya itu ya, frame-nya itu ada gambar ada ukiran Maungnya ya. gitu. Anak macan ya. tiger. Ada tiger. Anak tiger, anak macan. Ya. Jadi dia dapat melihat sana. Oke. Dia dapat Oke. lihat sana. Ya. Mungkin ikut main di sana sekarang. Ya. Niko yang Yang kedua. Yang ketiga. Setelah itu sudah 100 tahun mungkin kurang lebih lah. Gamelan tidak pernah terdengar lagi di Amerika. Tapi akhirnya ada piringan hitam. Ya. Itu muncul di Amerika. Oke. Ini ada komposer dari Kanada aslinya. Namanya Colin McVie. Oke, Colin McVie. Mendengar pertama kali, ingin sekali melihat, luar biasa, orchestrationnya, suaranya bagus. Saya ingin melihat langsung siapa pemainnya. Oke. Di mana ini? Datanglah dia langsung ke Bali ya. Akhirnya itu masih zaman Belanda. Oke. Masih zaman Belanda, Bali masih dalam masih situasi sederhana, terjajah tentunya ya. Oke. Nah itu asisten beliau di sini Pak Made Lebah. Nah itu kontak personnya di sini itu Pak. Pak Made Lebah yang mengantarkan beliau kemana-mana. Itu bekas guru-guru kita zaman yang belajar. Pak Made Lebah adalah salah satu dosen. Ya. Guru berasal dari Banjarkalah Pelihatan. Oke. Beliau berapa kali ke sini, mungkin pernah pulang kembali lagi. Akhirnya beliau menerbitkan buku namanya Music of Bali. Oke. Niko yang dianggap suatu hasil karya yang monumental, yang sangat kita pakai sebagai reference untuk kerawitan dan gamelan kita zaman penjabah sampai sekarang kita pakai ini. Ya. Niko Colin McVie terus pulang ke Amerika menjadi dosen di UCLA. Ya, tempat Prof yang ngajar ya saat ini ya di UCLA ya. Jadi cerita panjang jadi pendek, akhirnya UCLA dengan pimpinan Profesor Dr. Hood sangat prominent etnomusikologi di dunia lah, kan? Pernah belajar di Belanda dengan Yap Kun, mendirikan Institut Etnomusikologi namanya pertama kali. Sekarang etnomusikologi departemen sekarang. Okay. Sebelum ke sana, Prof, artinya di tahun 1931 kita tahu ada Paris Expo. Nah, ketika itu apakah gamelan dibawa turut serta ke sana? Paris Expo tahun 1931 di mana? 31, ada artikel dan juga pernah Pak Aryo banyak yang menyelidiki soal itu karena beliau menulis tentang biografinya Cok Sukawati. Jadi malah beliau sendiri memimpin di sana. Berarti Cok Raka Sukawati ya adalah ketua delegasi Indonesia. Hindia Belanda ketika itu. Cuman itu jelas pakai kapal laut di sana. Beberapa bulan perjalanan, akhirnya sampai di sana. Itu Niko gamelan Bali, bukan Jawa yang tadinya kan Jawa. Jawa. Pada saat itulah kali pertamanya budaya Bali, di mana gamelan Bali, di sana juga ada calonarang kalau tidak salah, Prof. Diperkenalkan di Paris Exhibition. Paris Exhibition tahun 1931. Dan kita tahu bahwa
konon di media keberadaan stan Hindia Belanda ketika itu adalah sebagai respon atas hujatan dunia atas genosida yang dilakukan oleh Belanda ketika puputan Badung dan puputan Klungkung 1908-06 itu, Prof. Oke. Jadi ini yang memperkenalkan pariwisata Bali ke ranah internasional secara signifikan, gitu ya, Prof. Jelas nih, Kak. Dan memang mungkin terus setelah itu apa sebelumnya sudah ada turis datang ke Bali Ya. dan ada tidur di Bali Hotel. Ya. Pada itu yang pernah baca artikelnya juga. Ya. Gini ke yang pertama gamelan Bali keluar, keluar negeri, dan akhirnya kembali lagi Dr. Hood kembali ke setelah belajar beliau dengan Yap Kun di Belanda, mendirikan Institut Ethnomusikologi, membeli gamelan Jawa sama Bali. Nah, itu Prof. Artinya saat ini bagaimana vibes orang Amerika untuk belajar musik tradisional Nusantara di Amerika menurut Prof? Dan berapa jumlah kira-kira estimasi sekarang ini ya? Kembali lagi kita dulu perkembangan gamelan. Jadi sekarang yang catat itu gamelan mungkin ada 300 barung gamelan. 300 barung gamelan di seluruh Amerika. Di seluruh Amerika. Jadi kita tahu provinsi yang ada, state-nya di sana itu 51 ya. 51 state. Jadi 47 ya yang itu sudah ada gamelan. 47 state di Amerika ya. Sudah ada gamelan. Luar biasa ya. Ya, jadi mungkin yang belum ada di Idaho, di Alaska, Mississippi, Hawaii. Hawaii sudah ada ya, oke. Alaska, ada beberapa state yang belum ada. Yang belum ada. Itu termasuk gamelan Sunda, gamelan Jawa, sama gamelan Bali. Ya, luar biasa itu, Prof. Artinya pemirsa, ini adalah berkah dari tonggak yang kita sebut sebagai repatriasi budaya yang diperkenalkan di tahun 1930-an dan juga kemudian dibangkitkan kembali oleh Bung Karno sebagai diplomasi budaya yang kita kenal sebagai poros Peking Pyongyang. Nah, di situ saya ingin kulik lebih jauh, Prof, karena beliau adalah orang yang pernah diajak jalan oleh Bung Karno untuk memperkenalkan budaya Bali, terutama budaya Nusantara, ke negara-negara Asia tersebut. Kita jeda di sini dulu, nanti kita saksikan yang liwat berikut ini. Pemirsa, kita sampai ke sesi 2. Kali ini kita ingin mengulik lebih jauh tentang topik pada saat kita jeda tadi adalah tentang bagaimana diplomasi budaya yang dilakukan oleh Bung Karno dengan mengajak para seniman ketika itu. Salah satunya adalah beliau, Prof. Nyoman Arjasawenten ini, yang ketika masih sangat muda belia. Prof, mohon diceritakan ke kami bagaimana inisiasi yang dilakukan oleh Bung Karno dan perjalanan menelusuri negara-negara Asia dengan pentas budaya. Terus, Prof. Begini, yang pernah yang dengar dengan beliau, sebab sebelumnya juga ampun kulit yang menari di istana. Jadi sering beritahu bahwa kita itu punya budaya, ada budaya yang sangat tinggi, tidak kalah dengan budaya lainnya. Itu perlu kita garis bawahi dan kita pentaskan, kita bawa ke kancah internasional bahwa
Jadi Indonesia itu biar mata dunia melihat Indonesia. Bukan dari segi ekonomi dia bilang gitu, Bapak bilang gitu, Bung Karno. Tapi dari segi budaya dia bilang gitu. Makanya beliau punya ide pertama ikut dalam kancah internasional di New York World Fair. Di tahun 64. Oke. 64. Niko yang masih sangat kedan, masih baru SMP ketika itu atau mau tamat SMA ya? Ampun kokar. Kokar ya. Oke, sorry, kokar. Kelas 2 yang dengar teman-teman. Kebetulan sekarang jadi Bapak mertua Tiang Dumun. Beliau yang juga memimpin tokoh Jawa. Maestro Karawitan Jawa juga ya. Jawa, Pak KPH Notoprojo, Kanjeng Pangeran Notoprojo. Dan namanya familiarnya dipanggil Pak Cokro. Pak Cokro, Pak Cokro, komposer. Dan itu seperti tokoh penari Sardono. Datang ke sana. Ben Soeharto. Dari Bali, banyakkan dari Gong Sadmerte. Pak Wayan Berate. Pak Geng. Dan beberapa teman-teman dari Singaraja juga. All Star Bali kan. Bali All Star. Bali All Star gamelan. Mereka sampai sana hampir setahun. Nah, di Istana Negara nih. Di Tampak Siring. Dan di New York World Fair. Sorry. Oke, sudah di New York. Sudah New York World Fair. Niko gamelan Jawa akhirnya setelah selesai pementasan selama setahun di sana, jadi dikenal oleh dunia lah Indonesia punya luar biasa. Punya kebudayaan luar biasa. Gamelan Jawanya itu ke Universitas University of Wesleyan di timur. Terus yang gamelan Bali, yang tiang rasa diberikan ke dua pulang waktu itu. Oke. Tapi itu setelah 64 beliau lagi mengagasi bahwa poros Pyongyang. The Tour of Asia itu ya. Kebetulan tiang antas ikut dipilih jadi delegasi kan, dan itu hampir tamat di Kokar. Di Kokar ya. Konservasi Karawitan di Jalan Ratna Jalan Ratna. Nah, itu dipimpin oleh Profesor Menteri Kebudayaan kita. Pak Wantre. Dan Pak yang zamannya Bung Karno. Dan nanti yang ingat pakai Hercules itu. Jadi alat transport waktu itu bahwa cargo plane dimiliki oleh militer kita yang dikirim oleh Rusia baru nih waktu itu. Tidak ada tempat duduk ayunan. Tapi semua kita siap. Sudah harus berpakaian lengkap. Pakai peci, pakai jas, perempuannya harus pakai kebaya. Sebab setiap kita turun, dignitary, the head of the state, presiden yang menjemput. Langsung nyambut. Langsung. Luar biasa. Jadi kita harus siap ya. Waduh, ke WC harus pakai siap misalnya. Nah, berarti ketika itu di poros Peking Pyongyang ini sudah terbentuk, Prof. Nah, waktu itu berarti Prof menari di depan Khrushchev atau Kim Il Sung begitu ya? Atau tolong ceritakan, Prof. Nah, pertama kita ke Korea Utara dulu. Korea Utara. Dan ke Kamboja dulu. Norodom. Kita menari untuk Raja Norodom Sihanouk. Nikah berapa minggu di sana. Dan itu ke Thailand. Kita menari. Bhumipol Adulyadej. Jadi dapat kehormatan di istana menari. Jadi 80 rombongan. Jadi grup dari Sentral Jawa, Jawa Tengah,
grup Jawa Barat dari Sunda, Grup Bali. grup Bali dan nasional tarian yang nasional Oke. dari Papua. dari Kalimantan. Padahal Papua waktu itu belum masuk ya Indonesia. Belum. Tapi identitas Papuanya sudah dimasukkan. Oke. Bung Karno. Nah itu kita langsung ke Pyongyang. Oke, nggak ke Peking dulu, ke Pyongyang. Pyongyang dulu. Oke. Pyongyang dulu. Ketemu Kim Il Sung. Kim Il Sung menari. Yang pikir nih kok stage yang sangat indah di dunia. Oke. Gedung pertunjukan yang bertiang waktu itu Is the best ya. is the best. Oke. Gitu, yang lihat. Sampai sekarang dia masih mikir gitu kok Itu yang luar paling biasa. Gitu. Di sana malah kita sampai 3 minggu, hampir sebulan di sana. Oke. Gitu. Dia melihat bahwa dari hotel itu, begini keadaannya di Pyongyang, di North Korea. Rakyatnya demikian diatur demikian rupa. Sebelum mereka kerja, kumpul dari tempat, menyanyi-nyanyi ke tempat pekerjaan. Kerjaan masing-masing ya. Masing-masing. Ya, komunis Sudah ya. diatur demikian. Oke. Nah, nih selesai di sana, Ke Peking ya, Beijing. ke Beijing naik kereta api dari Pyongyang ke Beijing. Waktu itu masih Peking ya? Masih Peking. Masih Peking, oke. Peking. Dan mereka yang mendapat pengalaman di sana melihat rumahnya Mao Zedong. Mao Zedong, jadi pemimpinnya masih Mao Zedong ya? Mao Zedong, dilihat, diajak tour ke rumah aslinya Mao Zedong. Terus nanti kamu menari, Pak Priyono nih memimpin, Profesor Priyono. Di kuliah sana, pokoknya disiplin sini, Presiden Cina yang melihat kita menari harus betul-betul baik, jadi gelang kano dan sebagainya, terus jangan sampai jatuh dan sebagainya. Waktu itu performance apa yang ditampilkan, Prof? Tari apa? Tari-tarian lepas, gitu, lepas. Tarian karya Pak Mario. Pak Mario Oleg, Tamu Lilingan. Ya, ada ada kenden tari yang bersifat sosial, misalnya tari tani, tari nelayan. Oke. Yang ini karena sosialis ini ya. Jadi itu membawa ideologi sosialis. Jadi kalau sekarang mungkin disebut sebagai Marhanisme gitu. Iya, tapi Bung Karno beliau bilang itu bukan kita mengikuti komunis, tapi original. kita harus mendekati siapa saja. Memang di kuliah kita dulu. Saya kirim kamu ke sana itu bukan belajar menyedap ide-ide komunis, tapi kita itu semua harus sama, baik komunis, baik kebudayaan Barat harus sama. Oke. Di situ aplikasi ideologi Nasakom Bung Karno itu terlihat ya di sana. Ya. Nah itu menari di gedung rakyat namanya People Hall. Yang di Tiananmen itu ya? Tiananmen Square. Tiananmen Square. Waktu besar sekali gedungnya. Siap. Luar biasa. Kemudian selesai menari diajak ke Great Wall. Mana-mana gitu. Nah itu naik kereta api ke Shanghai. Menari di sana di Shanghai. Nah, boneka di Jepang akhirnya. Menari untuk Kaisar Hirohito ya. Yang ingat itu. Luar biasa, Prof. Artinya beliau telah melampaui satu capaian yang sulit untuk siapapun capai. Untuk tokoh-tokoh legendaris dunia, kita tahu ada Khrushchev di situ, ada Kim Il Sung, Mao Zedong, terus sampai yang terakhir Kaisar Hirohito. Itu luar biasa, Prof. Oke, kita sekarang masuk ke kita tahu Prof pindah pada akhirnya ke Amerika tahun 70-an. Bisa diceritakan ide pada saat itu kenapa pindah, terus apa yang terbersit di pikiran, Prof? Nah, kembali dia tamat
konservatori setelah selesai tur niki, jadi yang di sini belum ada asti. Prof, dengan segala hormat, sebelum itu kita jeda sejenak. Kita nanti lanjutkan dengan obrolan tentang bagaimana beliau pindah ke Amerika setelah yang satu ini. Pemirsa, kita sampai ke sesi 3. Kali ini membahas tentang pertanyaan agak personal ke beliau. Bagaimana beliau pindah ke Amerika dan sampai pada akhirnya mendapat penghargaan dari beberapa senator prominent di Amerika. Terus, Prof. Oke. Pertama kali yang sekolah di Jogja. Karena belum ada asti di sini, dianjurkan sama Pak Panji, Direktur Kokardumun, sama Ida Bagus Mantra, kamu jangan berhenti sekolah, jadi harus melanjutkan di Jogja. Ada satu teman tiangnya dianjurkan ke Solo ke sekolah, jadi tiang berdua keluar dari Bali, sampun Kenden 4-5 tahun di sana selesai. Ampura, berarti S2-nya di UCLA, S3-nya juga di UCLA, Bro? S2 di CalArts. CalArts, oke. S3 di UCLA. Oh, berarti CalArts itu sudah dari dulu dia berupa universitas established ya? Oke. Private punya Walt Disney. Oke. Saya kira college saja, oke. Terus? Nah itu selesai di sana, kebetulan ada profesor dari UCLA, muridnya Dr. Hood yang bilang tadi, bahwa pelajaran gamelan sudah established di Amerika. Yang kita singgung tadi bahwa gamelan sudah mulai diajarkan di Amerika, dipelopori oleh UCLA tahun 1958 dengan membawa 2 tokoh seniman Bali waktu itu yang bernama Cokor Demas, oke. Dan Iwayan Gandra, almarhum kedua-duanya pun dari Pliatan. Beliau ngajar di sana ya? Ngajar di sana di UCLA tahun 58 itu. 58 sampai mungkin 60 ya. 60. Nah itu 60, 61 mungkin. Akhirnya beliau pulang. Kenapa, Prof? Mungkin family. Oke. Alasan personal ya? Ada personal. Karena jauh ya. Dari 3 tahun dah ikut family. Siap. Jadi, nah itu gamelan yang di New York kemarin, tadi yang sebutkan itu, diberikan University of Wesleyan, itu pelajaran gamelan Jawa mulai tahun 60, mungkin 61. Ya? Oh, dan 64. Oke, 64. Mulai. Nah, terus Prof ke sana tahun? Ya, setelah selesai di Jogja, ke Amerika tahun 72. Sebentar, S1-nya di Jogja? S1 di Jogja. Oke, S1 jadi isi sekarang ya, pasti ya. Sekarang isi. Oh, terus S2-nya di sana S2, ya, di CalArts, oke. Mengajar satu musim panas, namanya pencipta gamelan di seluruh Amerika kumpul. Jadi kita belajarkan gamelan Jawa, mertua yang belajar gamelan Bali sama tari yang sendiri berdua kita mengajar di CalArts nih kampusnya baru selesai kampusnya. Jadi 8 minggu di sana kita bawa mahasiswa itu ke Ubud. Ubud tinggal mungkin 2 bulan di Ubud. Berarti tahun 70-an itu Prof belum sebagai status dosen di sana, belum. Baru belajar S2, baru S2 ya? Masih
ya tingkat mengajar. Oh, mengajar aja, oke. Mengajar musim panas. Oh, oke. Mahasiswa. Summer school ya. Summer school. Ya. Pulang bawa mahasiswa Amerika, tinggal di Hotel Campuan sekarang. Iya. Itu rumahnya dulu Walter Spies yang punya rumah. Oh, oke. Gimana sampai pada keputusan untuk tinggal dan mengajar di sana, Prof? Nah, akhirnya saya niki tugas dia di Ubud, 1 bulan di Ubud. Profesor Dr. Brown namanya, mengajak dia kembali lagi ke sana. Oke. Gimana kalau kamu kembali ke Amerika mengajar di sana? Dia bilang, kalau saya mengajarnya kok kurang itu menarik ya. Saya ingin juga belajar tentang musik barat, itu musikologi seperti Anda ini. Saya baca biografi Anda, mempelajari beberapa musik ya. dunia. Pada akhirnya Prof terjun menekuni musik barat juga? Iya juga. Oh, oke. Jadi kalau ya saya kasih kamu itu beasiswa. Oh, oke. Dicarikan di Kelat niki. Oke. Jadi dia belajar sampai 3 tahun S2 mempelajari musik-musik dunia Afrika. Oh, oke. Musik India. Praktis sama teori dipelajari. Sampai akhirnya ujian terakhir bisa lulus. Akhirnya diangkat jadi dosen ya. Oke. Waktu itu S2 ya? S2. Oke. Luar biasa. Kalau biasanya di Amerika harus S3 kan? Ini kan. Di sana boleh dulu karena punya keahlian spesifik. Boleh. Nanti dah berapa tahun di sana cari S3. S3 di UCLA ya. Nah, terus sampai gimana ceritanya sampai menerima penghargaan dari beberapa senator ini, Prof? Ya. Karena sudah mungkin ditinjau disurvei berapa puluh tahun sudah di yang sana, baru nih kira-kira tahun 2017 16 ya. Oh, berarti sebelum movie Beats of Paradise itu ya. Sudah diteropong sama pemerintah di Amerika gitu. Orang ini kok sekian tahun, mungkin sudah 30 tahun tanpa berhentinya menyebarkan tradisi budayanya di sini untuk orang Amerika, untuk orang Amerika yang sangat tertarik pada budaya Indonesia, terutama Bali. Terus dia ditelepon sama sekretarisnya, dan itu dicalonkan dapat tanda penghargaan dari 2 senator itu ya. Yang senator mewakili state California. Luar biasa senator itu juga, Prof ya. Artinya visinya dia untuk pluralisme itu luar biasa ya. Itu terbuka pikirannya. Ini sangat betul-betul memberikan suatu makna bagi masyarakat Amerika. Mencari watak sesuatu yang lain daripada watak Amerika berbeda, yang sangat menguntungkan bagi kita di Amerika. Nah, Prof, sebelum ke sana itu ada resistensi nggak dari, kan kita tahu juga ada politik identitas itu selalu ada di setiap daerah. Di Amerika kita tahu juga ada Ku Klux Klan itu jadi dominasi atau white supremacy. Itu ada resistensi nggak dari right wings itu terhadap keberadaan budaya kita? Begini, memang kembali lagi tentang pendapat Bung Karno bahwa budaya itu adalah bersatu memberikan kedamaian dunia. Malah di situ adalah alat diplomasi, Kedua, pendidikan, edukasi. Ketiga, alat diplomasi. Jadi dia dapat pengalaman di sana waktu perang Timur Tengah misalnya. Amerika perang dengan Irak. 91. Orang seniman Irak pentas di sana ramai dikunjungi orang Amerika. Justru tidak ditentang ya? Tidak ditentang. Nah, itu yang rasa wah ini betul-betul terbuka, konsepnya luar biasa ini. Karena dia ingat budaya itu adalah alat kedamaian dunia.
Contoh juga Iran karena Amerika. Amerika ya. Setiap kali musik Iran banyak dikunjungi orang-orang putih, orang Ya. siapa saja. Nah kita selalu, sebab kita di tengah-tengah Iya, selalu, iya, iya, iya. jadi selalu Pendamai dapat ya. perhatian, pendamai. Iya, iya. Ya, jadi tidak jadi soal bagi kita, tapi Berarti bagi budaya itu borderless banget. Jadi borderless. penetrating semua border. Border. Jadi mungkin buat supremasi orang hitam, orang ini, Meksiko tidak jadi itu Tidak ada halangan. isu ya. Kita ada isu. Yap. Sampai yang tahun 72 sudah kita menari ke Meksiko. Oke. Juga dengan Pak Bandem Tiang berempat menari. Ya. Tahun 72. Ya. Kancah festival tari seluruh dunia. Oke. Jadi, Di Meksiko ya. Kalau pertama, jadi akhirnya sekarang ada gamelan yang bawa gamelan di sana. Misalnya menyebar sampai ke Meksiko, Brasil. Oh, oke. Yes. Oke. Jadi luar biasa nih perjalanan beliau. Jadi bukan hanya Amerika sebagai negara, tetapi Amerika sebagai benua justru ya, Prof. Ya. Pemirsa, kita hentikan dulu obrolan kita tentang diplomasi budaya. Nanti kita akan masuk ke sesi yang lebih menarik lagi setelah yang satu ini. Pemirsa, kita sampai ke sesi keempat. Kali ini kita akan masuk ke documentary movie, yaitu Bali Beats of Paradise. Prof, bisa diceritakan tentang movie ini sebelumnya, sebelum kita masuk ke kontroversi, bahwa Beats of Paradise sendiri konon merupakan satu judul dari satu pementasan sebelumnya. Bisa diceritakan, Prof? Oke. Ya, Bali Beats of Paradise, waktu perpisahan konsul jenderal kita, Pak Umar Adi nama beliau, akhirnya beliau jadi duta besar di Korea. Oke. Korea, karena beliau itu sangat pencinta itu kesenian budaya Bali. Belajar malah menari dengan saya sendiri, Tiang sendiri. Dari topeng sampai beliau beli pakaian dan sebagainya. Yang pikir ini kita sudah perpisahan beliau, kita persiapkan suatu perpisahan yang cukup meriah gitu. Di tempatnya di Aratani, Japan American Center di downtown Los Angeles. Gitu. Jadi beliau menari. Dan Li Vicheng, direktur Bali Beats of Paradise, itu ikut dalamnya karena kebetulan Li Vicheng bawa grup dari Blitar. Oh, oke. Berarti Li Vicheng, yaitu sutradara dari Bali Beats of Paradise ini, menjadi partisipan sebelumnya ya? Oke. Sebelum akhirnya membuat satu film ini. Partisipan, pentas bersama. Dengan grup yang di sana namanya Burat Wangi, gamelan Burat Wangi. Kental nama Bali ya? Cukup berhasil, beliau senang sekali Pak Umar Adi, dah mendapat expose mana-mana. Li Vicheng sudah juga membuat 2 film action di sana, di Hollywood. Bintangnya yang recognize berapa bintang Hollywood sebenarnya. Karena dia pernah belajar di USC perfilman. Akhirnya ada sponsor untuk produser untuk biar dia bisa mensutradarai beberapa film. Ya cukup mahal lah. Siap. Setelah itu
Pak Umar Adi punya ide gimana kalau kita expose Pak Wenten sudah lama sekali diplomasi budaya di Amerika dan di dunia. Terus dipanggil Livi Cheng ke konsulat yang dipanggil. Gimana Livi bisa sutradarain ini enggak? Oh, justru ide film Beats of Paradise itu dari beliau, Pak Umar Dhani ya? Pak Umar Adi. Umar Adi. Umar Adi. Livi Cheng, oh ya, saya mau. Sebab saya ingin juga mengekspos budaya Indonesia. Nah, apalagi Bali yang sudah dikenal, lebih dikenal lagi. Ya. Luar biasa. Jadi ini penting untuk di-highlight pemirsa bahwa Livi Cheng ini adalah sutradara keturunan Indonesia yang bersekolah di Amerika dan kemudian melibatkan beberapa aktor Hollywood untuk film-film sebelumnya dan juga Judith Hill, musisi yang terkenal juga untuk terlibat aktif dalam pembuatan movie atau bahkan sebagai aktrisnya ya. Sebelumnya memang Judith Hill mungkin karena bagaimana approach dia. Saya ingin bikin pertunjukan yang bisa komposer dari Indonesia atau dari Bali bisa membantu saya untuk pentas di downtown. Judith Hill itu bahwa penyanyi pernah menyanyi dengan Michael Jackson, dengan Stevie Wonder, dan girlfriendnya Prince, yang sangat terkenal itu Prince. Jadi sudah global lah namanya, global. Terus juga mendatangi saya ingin kerjasama dengan kamu bikin musik video. Musik video. Jadi tapi yang mensutradarai Livi juga. Musik video. Saya setuju, saya ingin sekali nanti bagian dari ini musik video ini bagian dari film kita. Itu idenya Livi. Kita setuju berangkat ke Joshua Tree namanya. Sangat panas tempatnya, tapi bagus, pemandangannya baik. Karena tempat bersejarah. Komposer Amerika tinggal di sana yang belajar gamelan Jawa dengan bapak mertua. Namanya Lou Harrison. Tempatnya di Joshua Tree. Ada sejarah koneksi. Nah, untuk movie Beats of Paradise itu sendiri itu di takes-nya berapa lama, Prof? Kira-kira 2 tahun. 2 tahun ya. Sebelumnya kita perkenalkan dulu tentang mungkin ada pemirsa yang belum pernah mendengar tentang movie ini, Bali Beats of Paradise. Adalah film dokumenter yang disutradarai oleh Livi Cheng itu, Zeng ya, Livi Cheng. Dan kemudian menjadi sangat kontroversial di Indonesia, dan Livi Cheng sendiri itu beberapa kali diwawancara di TV One, TV nasional, dan kemudian endorsement dari beberapa pejabat penting. Nanti kita tampilkan insert video, baik itu endorsement dari beberapa pejabat hingga kontroversinya. Nah, waktu kontroversi itu, apakah Prof mendengar juga di sana tentang deru-debu kisah itu, Prof? Iya, dengar karena Livi bilang sama saya, aku nanti di live di TV One gitu. Atau ada TV apalagi satu itu ya. Metro TV kan? Metro TV ya. Ya, coba dengarkan, tolong dengarkan dari mereka. Ya, saya dengarkan. Ya, sangat sayang bahwa dia dihujani pertanyaan. Betul. Jadi one sided ya pertanyaannya. Mungkin saya yang punya juga dokumentasinya, surat kabar LA Time bahwa the best so far menurut dia. Berarti di Amerika sendiri sambutan publik terhadap keberadaan Bali Beats of Paradise itu positif ya, Prof? Positif. Sangat positif. Justru di Indonesia, mungkin bukan semua media, kita tahu Tirto ID itu memberitakan secara dengan intonasi insinuasi negatif lah. Yang pada akhirnya kita tahu bahwa Tirto ID itu meminta maaf ketika
di apa somasi ya Somasi di Kedewan Persia. Pers Ya. Indonesia. Hmm. Benar-benar itu dia Ya. dengar. Hmm. Ya di sana sudah berapa apa namanya teater di Ya. Amerika, Hmm. terutama daerah Los Angeles. Hmm. Saya sendiri ikut nonton beberapa tempat itu. Hmm. Hanya ingin mendengar pesan penonton gimana Ya. melihat film ini. Ya. Tapi kebanyakan positif. Positif, Saya ya. senang, saya Oke. senang ini. Ya. Yang Ya. interview penontonnya. Oh, luar Tapi biasa. tambah dia itu. tahu bahwa Itu saya gitu. Masa nggak punya ini unik? karena Oh. ikut itulah saya. Oke. Makan Bali. Oh, oke. Dia tahu. Oke, dari itu di Indonesia malah Ya. Bapak perdana film ini itu Premiernya ya. premiernya jarang yang bisa di itu Oscar Ya, nominis ya. tempat pemberian Oscar itu di Oh. Beverly Hills Ya. itu sangat langka itu Ya. film. Kita malah Livi bisa masuk sana karena memang dianggap film ini cukup berbobot Oke. gitu. Menurut Ukuran dokumenter ya. dokumenter karena memang ada perlombaan Oscar untuk dokumenter. Oke. Jadi ini Judith Hill dapat Oscar dulu. Dia ada dokumentari itunya, filmnya dia Oke. dapat Oscar dia. Oke. Itu jadi Kontroversinya di sana ya. banyak sekali yang lihat sampai mungkin antrenya sampai 3-4 blok gitu. Oke. Jadi mungkin 2000-an orang yang datang. Oke. Penuh. Kita mendatangkan Belawan, Balawan ya. Wayan Belawan. Yang dari Batuan ya, musisi yang kita ya. kerjasama dengan dia, yang bikin Ini kolaborasi dengan oke. dia, sama istrinya datang, kita pentas bersama. Oh. Itu sebelum film ditayangkan. Diputar ya, ditayangkan. Luar biasa. Jadi sambutan warga Amerika sendiri terhadap keberadaan movie ini luar biasa. Justru di Indonesia lebih dikenal dengan kontroversinya. Tetapi demikian, kontroversi itu sendiri merupakan promosi yang gratis ya, dan sangat bagus sebenarnya untuk sebuah produk entertainment. Oke, pemirsa, kita cukupkan untuk sesi keempat ini sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya setelah yang satu ini. Pemirsa, kita sampai pada sesi terakhir. Kali ini kita akan membahas tentang repatriasi spiritual Bali. Kita tahu di tahun 30-an kita punya repatriasi budaya. Nah, saat ini kira-kira apa yang bisa kita berikan, kita itu sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah budaya Bali kepada dunia. Nah, Prof, kira-kira apa yang bisa Bali persembahkan dengan berbagai macam keluhuran budaya, keluhuran pengetahuan Bali yang bisa disumbangkan untuk dunia? Pada saat milenia ini, tahun-tahun terakhir ini, Titian sebagai pengajar dan budaya Bali di Amerika selalu sedikit memberikan suatu contoh dan bukan rekrut untuk jadi orang Hindu mereka, tapi kita memberikan contoh yang praktikal ya, adat istiadat praktikal kita kehidupan di Bali, belajar gamelan, itu harus ada, itu hari baiknya. Oh, oke. Ada warige di situ, Warige, ada pelajaran tentang dewasa. Dewasa yang baik, minta itu doa supaya kita belajar dengan penuh kesungguhan. Ada taksu di situ, energetic power ya. Power. Oke. Jadi kita sering
berikan suatu masukan, tapi bukan bermaksud jadi kita harus ke Hindu, bukan merekrut mereka jadi orang Hindu, tapi inilah budaya kita terhadap bab gamelan itu adalah sangat erat sekali hubungan dengan pancayatnya. Dengan 5 Pancasona itu ya. Panca kehidupan. Seremoni di Bali. Semua harus ada gamelan dan tari yang menyempurnakan bahwa seremoni itu bisa selesai karena paripurna ada paripurna. Misalnya karya gede harus ada topeng pajagan dengan berakhir topeng sidak karya gitu. Ada lambatan. Ada ya tergantung apa di desa itu punyanya selunding ya pakai selunding, angklung, batel gitu. Apalagi ada gong dalamat dengan gong kebiar gitu misalnya. Itu selalu yang ditekankan ya. Ada juga prinsip ngayah di situ, Prof ya. Juga ada prinsip ngayah. Ngayah di Bali itu istilah term proporsional itu tidak ada. Kecuali akhir ini ada seniman kita menari untuk turis di hotel atau dia punya grup bahwa untuk konsumsi turis bahwa dia pentas untuk turis itu mereka profesional harus dibayar. Padahal zaman dulu itu voluntary semua ya. Voluntary. Harus dibayar karena rutin nih kalau malam misalnya. Ada waktu ya. Kalau kita hanya kebanyakan di Bali masih sekarang industri pariwisata memang kita kategorikan yang lain lah. Itu harus mereka kalau mau khusus dengan kehidupan pariwisata harus bisa hidup dari sana. Ya betul. Ya meskipun tidak 100%. Petani jadi seniman dapat. Kalau tapi kebanyakan spirit murninya itu adalah ngayah ya. Ngayah itu dalam arti kita seniman ada odalan di Purwodesa kayak Antigo di Bali. Kalau ngayah tidak harus kita saya tuh seniman. Itu devotions ya. Devotion. Harus dibayar sama. Yang misalnya datang dari Amerika, undang-undang jadi profesor di Amerika datang, sang ayah dikatakan ya harus udah bang tidak ada soal itu. Nah, bagaimana Prof mengimplementasikan keahlian yang alam berikan ke Prof itu di Amerika? Bisakah dengan prinsip ngayah itu juga applicable di sana, Prof? Bisa kalau seandainya ada aja 1-2 gitu grup yang itu Pak kalau pentas kita dapat berapa saya itu I have to long drive and then practice for many time so how much I got itu kalau soal itu nanti kita bicarakan sebab kita ini grup kita ini sumbernya ini tradisi Bali harus mementingkan rasa kekeluargaan, rasa pentas untuk cari pengalaman dan mendapatkan taksu karena pengalaman itu. Apalagi kamu datang ke Bali nanti, itu pasti dirasakan soal itu. Jadi devotion based services jadi ya. Ya, jadi mereka mengerti aja. Dan bagaimana mereka menerima itu? Jadi ideologi ngayah ini? Karena ini bab saya punya sebagai sanggar di luar universitas tanpa memungut biaya. Di situ paybacknya ya? Paybacknya bab pikiran yang sendiri bahwa dia sudah cukup lah dari universitas ngasih masa orang yang ingin belajar dari kita di luar kampus, masa kita harus yang charge bayar. juga ya. Dia mengerti, malah kita itu tiap hari Sabtu harus
masak untuk kita bersama. Oke. Jadi tiang sering-sering bikin suatu masakan, makan bersama. Iya. Jadi bentuk ini ya, kita di Bali itu mengkibung, Iya. makan bersama. Oh iya. Jadi sebelum pentas gitu misalnya, duduk bersama, kita sembahyang bersama. Like a sprinkling holy water gitu ya. Siapa yang kita pray dulu sebentar, meditasi 2 menit, minta anugerah dari Alam ya. alam semesta supaya kita dapatkan itu. Bagaimana penerimaan mereka, Prof, terhadap? Mereka positif. Positif, Semua, oke. semua ingin, saya mau dikasih Diperciki. diperciki holy water, saya mau. Ya akhirnya kebiasaan. Kebiasaan akhirnya. Jadi mereka tidak disuruh lagi. Ada galungan. Mereka ikut ya. Ada mendua kendan lah di sana kalau mau Bali ikut. Bali. Saya ikut sembahyang. Oh silakan. Oh luar biasa nih. Ya, itu. Nah itu bagus sekali. Nah beberapa minggu lalu kita juga tahu di Universitas Udayana itu ada sekelompok scientist yang meneliti tentang brainwave dari teman-teman performers. Oh ya. Ada dance, ada gamelan juga. Nah, rasanya hal seperti ini juga bisa diimplementasikan, Prof. Dan bahkan ini adalah satu upaya saintifikasi atau melangitkan budaya dan pengetahuan Bali ke ranah internasional. Bagaimana pendapat, Prof? Itu sangat arahnya sangat positif ini, sudah ada yang kadang memulai ya. Yang punya DIN, yaitu brainwave, bahwa musisi itu sedang bermainnya dianalisa apa sih gelombang otaknya itu. Itu sudah berapa puluh tahun dia di sana. Namanya David Rosenblum. Semoga nanti Pak Sadwika bisa ketemu beliau itu. Sebab kebetulan bidang saya biomechanics. Oh begitu. Nah, sedang fenomena yang luar biasa bahwa di Bali itu ada istilah kerawan, istilah tedun. Tedun. Ini ke susunan datang masuk ke kita. Nah, bahwa itu ada istilahnya sangyang, beberapa jenis sangyang. Untuk tarian itu juga ada tarian sangyang, tarian sebagainya. Itu kan zaman sebelum Hindu datang sudah ada. Sangyang jaran juga ada ya. Sangyang dari sangyang bojok dan sebagainya. Dan itu sebenarnya bisa kita teliti secara brainwave lah at least. Jelas. Luar biasa. Dulunya kan kita medical doctor tidak ada. Jadi ada suatu pandemik atau kebanyakan musibah di desa, bahwa yang kita harapkan bahwa itu ke atas kita harapkan bahwa ini bagi perlindungan bisa menghilangkan pandemi itu karena ada medium sangyang itu. Mungkin kan jarang hal itu ada, tapi masih ada di Bali. Karena banyak sudah medical doctor. Dumun, yaitu untuk menghalau pandemik musibah di desa, harus ada sangyang yang bisa percaya kita bahwa spirit dari atas itu bisa membantu kita. Luar biasa itu, Prof. Nah, sebagai penutup, Prof, silakan apa kira-kira yang bisa Prof simpulkan dari obrolan kita kali ini untuk Bali ke depan? Pertama begini, jangan lupa sejarah. Misalnya jas merah itu ya. Jas merah itu. Jadi orang-orang kita dulu memberikan suatu jalan kita, seperti Bung Karno, bahwa
seni budaya itu alat perdamaian. Ya. Nggih. Itu kita sudah laksanakan itu sampai berapa satu generasi ini. Yeah. Setelah itu masa global ini, apalagi melebihi tugas kita supaya seni adiluhung kita itu bisa lebih dikenal dan ada hubungan dengan adat istiadat yang kita lakukan di Bali, bahwa orang itu bisa tertarik bukan hanya segi seninya aja tapi segi spiritual. Untuk kedamaian dunia perlu kita bersahabat Trikayo Parisuda, Trihita Karana ya. Trihita Karana berpikir, bertindak, berbicara. Baik. Itu kan sifat yang hebat sebenarnya. Itu yang kita harus rintis. Sudah dirintis tapi kita promote lagi. Untuk foster lagi untuk kedamaian dunia, sebab dunia ini akhirnya ini sangat goncang. Jadi yang berpikir seperti yang bilang tadi bahwa dengan sarana budaya kita bisa buat perdamaian. Ya contohnya seperti yang bilang Irak perang dengan Amerika, tapi seniman Irak itu pentas di Amerika banyak yang diterima, well accepted. Bisa salah satu contoh. Ya itu. Jadi ini kan pesan dia. Luar biasa, Bro. Jadi pemirsa, dari obrolan yang menarik ini ada beberapa hal yang ingin saya simpulkan. Pertama adalah bahwa budaya adalah sebagai senjata diplomasi yang sangat efektif, yang borderless, ideologiless, atau tidak ada boundary ideologi yang bisa menghalangi keberadaan budaya tersebut. Sedemikian sehingga kita sebagai satu entitas di dunia, terutama Bali, bisa menawarkan banyak hal kepada dunia, bukan hanya untuk the thrive of Balinese tourism, tetapi juga bagaimana Bali itu bisa menawarkan ke dunia dari sisi ideologi, dari sisi spiritualitas. Nah, kita tahu bahwa dunia saat ini sedang hype atau mengalami peningkatan demand dari sisi spiritualitas, dan Bali di sisi itu bisa menawarkan banyak hal dengan ideologinya yang masih sangat relevan dengan keberadaan teknologi, dengan keberadaan modernitas saat ini. Ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita tawarkan, namun demikian diperlukan upaya ekstra dari seluruh stakeholders Bali, terutama para akademisinya, untuk meredefinisikan, untuk menggali kembali, mengekskavasi, dan menstratifikasi budaya dan Bali wisdom yang bisa ditawarkan untuk satu hal kepada dunia. Rasanya itu saja obrolan singkat ini dengan Prof. Enten. Suksema sekali. Suksema. Prof. Nyoman. Diundang mriki. Inggih. Safe flight. Nggih. Nanti akhir bulan ini ya akan kembali ke Amerika. Tugas kembali. Ya, salam untuk keluarga dan apa yang dirintis oleh Prof. Enten tentu bukan hal yang sia-sia. Pasti akan ada banyak sekali pengikut-pengikutnya ke depan. Nanti tahun depan mungkin sudah 50 tahun yang di sana. Ada festival gamelan, dan itu yang juga kebetulan masih sedikit 2 menit lagi kita bercita-cita membuat pura di sana. Itu yang sudah melobi, minta Kenten bicara dengan Bupati Badung, pejabat gubernur dikit. Luar biasa ya. Sudah kemungkinan semoga terwujud ya. Terwujud. Siap.
Nggih, Makasih. luar biasa ide-idenya Prof. Nggih, semua atas semua kepada Kagama Bali yang memproduksi acara ini, kerabat kerja yang bertugas, Ganesha Institute, Ganesha Studio yang mensupport dan memproduksi acara ini, dan kepada Anda yang tetap setia dari Paradoksis 1 hingga Paradoksis 15 menyaksikan acara ini, dan jangan lupa share, like, and subscribe acara ini karena itu adalah apresiasi terbaik Anda untuk mensupport perjuangan dan misi kami. Suksma.